kembali lagi bersama saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali Misadi. Pada episode kali ini kita masih berada di kawasan ITDC Nusa Dua, tepatnya di acara BBTF Bali and Beyond Travel Fair yang ke-11 yang diadakan oleh Hasita Bali. Hari ini kita berjumpa dengan Bapak sahabat kita dari Asita Nusa Tenggara Timur, Bapak Oyan. Welcome to Bali, Pak Oyan. Terima kasih. Suksemo Pak Kande ya. Ya, suksemo. Bapak Oyan Christian. Jadi beliau ini sebenarnya kalau ngomongin travel, apalagi Asita, udah mungkin seluruh Indonesia udah tahu ya siapa beliau ya. Apalagi kemarin sempat heboh di NTT, Pak ya. Iya. Dan sampai sekarang masih sempat gini juga ya. Masih banyak pertanyaan. Mungkin saya langsung aja, Pak. Boleh, Pak. Apa yang terjadi sebenarnya kemarin itu? Ya, jadi sebenarnya hal ini tidak baru kemarin saja, Pak. Iya. Sudah beberapa kali kejadian. Tetapi itulah kita masih menyayangkan kontrol yang kurang ini dari boleh kita bilang pemerintah, sehingga masih banyak sekali travel agent tidak resmi itu beroperasi di NTT atau di Labuan Bajo secara khusus. Nah, jadi memang tren ini terjadi pasca pandemi. Banyak bermunculan travel agent, ya, travel agent yang resmi dan tidak resmi. Nah, yang tidak resmi ini mereka biasanya bermainnya di sosial media, ya, menjual paket. Jadi pura-pura jadi travel agent sebenarnya. Betul, ya? Tidak punya legalitas. Tidak punya legalitas, menggunakan hanya apa seperti sosial media seperti itu aja. Betul. Tapi kita menyayangkannya itu ada customer yang mudah percaya dengan iklan-iklan mereka itu. Jadi apalagi iming-iming harga murah, alamat gak jelas. Betul. Itu yang kita ingin himbau pada kesempatan ini, Pak Kande, di podcast ini, agar menjadi traveler itu harus smart, ngecek legalitas travel agent yang jual paketan itu, harus matching antara namanya di website, di sosial media, kemudian ketika mengirimkan tagihan atau invoice sama. Itu, harus sama, jangan ke rekening pribadi, ke rekening perusahaan. Jadi di situ kita secure gitu loh, aman. Jadi itu bukan hanya untuk NTT loh, Pak ya. Betul. Jadi travel agent atau traveler yang mau mengunjungi destinasi wisata seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia memang harus sampai sejauh itu. Iya, harus teliti juga tentang itu. Jadi permasalahan kemarin udah clear, Pak ya. Maaf, saya belum cerita ya. Kemarin jadi kemarin itu ada travel agent yang ternyata dia punya website, Bapak. Ada website alamatnya, dan dia jualan paket itu di sosial media. Dan dia menjual paket mungkin murah, lalu kemudian ada beberapa orang melakukan bookingan. Nah, bookingan ini DP biasanya kan ya. DP aja, oke. Nah, jadi dari travel agent ini dia membayar DP kapal ke owner kapal di Labuan Bajo. DP dia bayar, tamu tiba pada saat hari trip, dia belum melakukan pelunasan kapal. Nah, ini juga kita perlu himbau ke teman-teman pemilik kapal, ya. Ketika mereka mau bermitra dengan travel agent harus dicek legalitas. Tapi itu travel agent itu anggota Asita NTT atau? Jadi travel agent ini bukan anggota Asita NTT. Jadi setelah kami cek. Jadi personal ya berarti ya? Betul sekali. Dan dia juga kayaknya bukan badan usaha ya. Seperti itu. Jadi tidak punya akta pendirian perusahaan. Dan infonya sudah beberapa kali melakukan penipuan, tapi juga tetap orang ada masih yang percaya. Mungkin karena sosial media, habis itu followersnya banyak, dilihat mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi kebetulan pemilik kapal yang terkena masalah ini saya kenal beliau, salah satu mitra saya juga. Jadi waktu kejadian itu saya langsung menghubungi beliau menyampaikan bahwa dia sudah membayar DP sejumlah uang. Nah, pada saat tamu sudah tiba itu belum pelunasan. Biasanya antara kapal dengan travel agent itu harus pelunasan sebelum tur. Pada saat tamu sudah tiba harusnya sudah jalan tur, belum melakukan pelunasan kan kapal worry, Pak. Dia mau jalan, ternyata tidak bisa dihubungi, lalu kapal men-stop sebentar untuk make sure, tapi tamu kan komplain. Tamu sudah
membayar kepada agen bodong itu. Jadi dia merasa perlu harus tetap dilakukan trip itu. Nah, sempat pemilik kapal itu melaporkan ke pihak berwajib, tapi tanggung jawab mereka tetap lakukan. Meskipun belum pelunasan, kapal itu tetap melakukan trip. Jadi saya langsung menyarankan ke pemilik kapal, saya sampaikan bahwa harus dipastikan dalam bekerja sama. Dia harus memberikan legalitas usahanya, bahkan kalau perlu cek dia anggota ASITA atau tidak. Dan itu kalau ngomongin personal oknum saya bilang itu memang orangnya ini orang NTT atau orang luar. Info yang saya dapat, beliau pernah bekerja di salah satu hotel di Labuan Bajo. Keluarganya ada tinggal di Labuan Bajo, tapi beliau tidak di Labuan Bajo pada saat kejadian itu. Katanya di Jakarta. Clear ya. Berarti yang beredar di media sosial, entah itu di berita itu memang bukan travel agent yang anggota ASITA yang melakukan itu. Dan itu sudah Bapak resmi juga. Itu udah Bapak klarifikasi. Oke. Lanjut Pak, ini terkait BBTF. Ini mungkin BBTF yang ke-11, kalau tahunnya mungkin udah 13 tahun karena 2 tahun waktu pandemi itu BBTF tidak diadakan. Ya, sejauh ini yang Bapak ikuti, mungkin hampir setiap tahun Bapak ke sini. Hampir setiap tahun ke sini. Gimana perkembangannya? Mungkin ini sebagai insight juga buat kita di ASITA Bali. Baik. Jadi bagi kami BBTF ini adalah salah satu event internasional yang diorganize oleh ASITA Bali dan ini patut menjadi contoh ya, menjadi role model buat kami dari DPD ASITA yang lain. Bahwa dengan penyelenggaraan kegiatan yang sangat profesional ini bisa membangun sebuah circle bisnis yang bagus untuk travel agent se-Indonesia. Jadi luar biasa, saya mengikuti perkembangan beberapa kali event Bali Beyond Travel Fair ini, dan saya juga banyak belajar Pak. Dari event-event ini saya menerapkan di event saya di NTT. Jadi seperti tahun kemarin kita membuat Komodo Travel Mart, dan sukses luar biasa. Kita ingin melakukan lagi tahun ini. Hanya saja, jadi tahun kemarin itu dilakukan di asosiasi yang lain. Kebetulan saya wakil ketua asosiasi yang lain ini, tapi saya waktu itu menjadi ketua panitia. Nah, tahun ini diserahkan ke ASITA untuk menjadi penyelenggara atau organizing komitenya. Dan ingin saya drive, tapi sayangnya begini Bapak. Sebenarnya dalam rencana besar saya tahun kemarin, kita combine BBTF dengan Komodo Travel. Jadi BBTF dulu, peserta atau buyers di international buyers khususnya di BBTF ini kita invite ke Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo menjadi postur mereka. Di sana kita membuat Komodo Travel Mart yang ada trip ke destinasi dan juga ada bisnis matchingnya. Hanya saja saya baru dilantik akhir Februari kemarin Pak. Jadi agak gini terlambat mepet banget persiapannya. Betul, jadi rencana mungkin September ini Pak. Mudah-mudahan nanti next BBTF mungkin 2026. Karena kemarin kan waktu Ibu Menteri datang juga saya sempat wawancara dengan Deputi Pemasaran. Dari kita sih dari ASITA sendiri pinginnya agar BBTF ini menjadi etalase, bukan hanya untuk yang penyelenggaranya bukan hanya ASITA Bali, karena ini bahasa BBTF kan Bali and Beyond, bukan hanya kita menjual Bali sebenarnya. Dari teman-teman kita ini di ASITA, mereka banyak jual komodo juga. Jual NTT juga seperti itu. Jadi harapan Bapak ke depan seperti apa untuk BBTF 2026? Baik, jadi di 2026 satu harapan saya yang pertama kita connectingkan antara BBTF ini dengan Komodo Travel Mart. Jadi BBTF menjadi event pertama, lalu Komodo Travel Mart-nya kita jadikan postur untuk para potensial buyer, mungkin secara khusus international buyers. Jadi kalau mereka ingin experience destinasi lain di NTT, misalnya Labuan Bajo, mereka bisa sekaligus mengambil Komodo Travel Mart jadi postur. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tahun ini agak berat. Mau berusaha untuk join di BBTF 11, tapi ternyata dari beberapa sponsor kita yang biasanya setiap tahun itu membawa kami travel agent dari
NTT untuk ikut di BBTF itu tahun ini banyak dananya itu yang di cut di efisiensi. Seperti Pemda ya. Jadi Pemda biasanya membeli satu booth, nanti diisi oleh beberapa travel agent. BPO LBF ya, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pun sama demikian. Mereka biasanya mengorganize, menyewakan booth dan kita travel agent mendaftar untuk bisa mengisi booth. Lalu Bank Indonesia juga. Nah, tahun lalu Bank Indonesia itu mensupport kita travel agent. Tahun ini mereka fokus ke desa wisata. Jadi kami banyak, tidak kebagian. Banyak di sini desa wisata sekali, juga. Jadi mungkin dari teman-teman panitia Asita Bali untuk BBTF bisa membantu mungkin ya memberikan harga yang lebih spesial biar membantu kita industri. Atau mungkin nanti dari teman-teman Asita di luar Bali juga bisa speak up masalah BBTF ini nanti saat mungkin bulan ini kan ada Rakernas agar mendorong nanti dari Kementerian Pariwisata agar ada support lah. Kalau bisa ya full support kalau bisa ya. Karena selama ini saya lihat di tahun ini juga dari kementerian kayaknya supportnya belum maksimal. Untuk BBTF. Untuk BBTF. Dari banyak dari BI dan memang ya kalau ini ya banyak dari teman-teman juga dari travel agent dan teman-teman di hotel. Nah, terkait Komodo sendiri Pak. Sejauh ini gimana perkembangan pariwisata di Pulau Komodo? Baik, jadi untuk destinasi khusus Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, kami bersyukur ya bahwa selama 10 tahun periode pemerintahan Bapak Jokowi ini kan memberikan perhatian luar biasa. Infrastruktur banyak sekali sudah diperbaiki, bahkan di-upgrade sudah sampai ke standar internasional. Nah, yang kami harapkan adalah support ini tetap terus dilakukan. Sehingga kalau langsung dilepas tiba-tiba ini kan berat ya buat kita yang memang sudah 10 tahun dibantu lalu kemudian tiba-tiba langsung dilepas mengurus diri sendiri. Belum siap. Mungkin infrastruktur sudah oke ya, tapi pengembangan SDM yang memang kita sangat perlukan. Jadi perlu tetap ada scaling up untuk upgrade skill misalnya, pengembangan dalam bidang training hospitality kita ini kan kita masih sangat jauh dengan saudara kita di Bali ini yang memang bernafas aja udah pariwisata gitu Pak. Kalau di NTT atau Sirkus di Labuan Bajo kita ini kan masih jauh baru lahir Pak. Jadi memang sangat membutuhkan support dari pemerintah. Lalu pemerintah daerah sendiri pun mungkin belum siap gitu ketika atau mungkin belum melihat peluang gimana pariwisata ini untuk PAD-nya mungkin itu. Kalau Labuan Bajo itu salah satu kabupaten di NTT dengan PAD tertinggi Jadi sebenarnya dampak ekonominya sudah terjadi tetapi kan kita tidak bicara soal dampak ekonominya saja, kesiapan SDM, infrastruktur yang sudah ada itu kan harus dirawat juga Pak. Itu kadang tidak menjadi perhatian pemerintah daerah yang mana mungkin sebelumnya tidak punya fasilitas sebagus itu. Begitu dikasih fasilitas selalu di handover kan. Sebelumnya dibangun oleh pusat dengan APBN, diserahkan ke daerah, mungkin tidak ada budget perawatan. Akhirnya kan terbengkalai seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah daerah juga ya. Iya, jadi terakhir Pak, ini waktu kita nggak banyak juga. Waktu kita nggak banyak. Terakhir harapannya untuk BBTF 2026. Ya, harapan untuk BBTF 2026 semoga Bali dan NTB bisa berkolaborasi, kita membuat satu program yang terkoneksi, tapi mungkin tidak hanya BBTF. Saya ingin lebih banyak belajar dari Bali, mungkin Pak Putu, Ketua DPD Asita Bali, kita bisa bangun komunikasi secara khusus, mungkin apa yang bisa kita kerjasamakan untuk Bali dan NTT. Kami butuh support Bali. Kita juga butuh support NTT karena dalam industri pariwisata selalu saya sampaikan tadi kita tidak bisa bekerja sendiri, selalu ada kolaborasi lah antar sesama gini. Terima kasih Pak Oyan waktunya. Terima kasih Pak Kandu. Meskipun singkat tapi padat dan jelas sudah isinya sudah dapat semuanya. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita bincang-bincang lebih lama nanti. Sama ada satu Pak, mungkin ini momen yang bagus buat saya. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini banyak informasi yang tidak clear ya Pak. Terkait satu
ada pembuatan kuota untuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Bahkan ada isu bahwa Taman Nasional Komodo mau ditutup. Nah, itu sebenarnya bukan informasi yang benar. Jadi belum ada pemberian kuota. Ya, kita sudah membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Tolong hal-hal terkait isu-isu yang sedang beredar ini, kalau memang itu dari pemerintah sempat disonding, tolong harus diperjelas gitu. Jangan sampai ada pelintiran berita yang membuat merugikan kita destinasi. Oke. Kalau itu masih sebatas ide, belum menjadi penerapan keputusan, jangan disonding ke media. Karena kita mengcounter pertanyaan itu menjadi sangat berat. Kita fokus mau promosi, sales marketing, di satu sisi tidak ada kepastian. Nah, itu kan membingungkan orang. Jadi saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa belum ada pengkuotaan di Taman Nasional Komodo. Jadi anytime kita bisa datang mengunjungi Taman Nasional Komodo. Kalaupun nanti ada pengkuotaan, kita akan mendorong agar tidak langsung diterapkan. Beri waktu untuk sosialisasi sehingga travel agent bisa menyampaikan kepada tamu atau mitra agentnya bahwa pada periode ini akan mulai pengkuotaan sehingga perlu adjustment. Jangan hari ini omong, besok diterapkan. Termasuk juga penutupan. Tidak ada sama sekali penutupan Taman Nasional Komodo. Oke, jadi clear ya pemirsa Bali News ID, tadi udah klarifikasi dan penjelasan detail terkait dengan case yang kemarin, habis itu tentang isu Taman Nasional Komodo. Jadi sekian dulu perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini membuahkan hasil atau bisa didengar oleh pemangku kepentingan dan semoga berjalan dengan baik. Jadi akhir kata saya Kandi Putra, Bali News ID, lugas dan inspiratif.